Oke baik, perkenalkan nama saya Dimas Rizwan Darkiang. Di sini saya akan menjelaskan ITS Etika dan Hukum. Jadi kita mulai. Di sini ada kata pengantar. Kemudian kita lanjut pada bab 1 pendahuluan. Ada latar belakangnya. Perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking, menyerap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik fomik dan delik material. Delik fomil adalah perbuatan seorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik material adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Cybercrime itu sendiri adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat untuk cara melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, eksploitasi anak, carding, masih banyak kejahatan dengan cara internet. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri dan lainnya. Cybercrime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer atau peralatan lainnya, teknologi yang mendukung sarana teknologi seperti handphone, smartphone, dan lainnya yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global atau suatu upaya memasuki menggunakan fasilitas komputer, jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut atau kejahatan yang menggunakan sarana media elektronik. Media elektronik internet merupakan kejahatan dunia maya atau kejahatan di bidang komputer, dan terdapat divisi yang lain yaitu sebagai kejahatan komputer yang ditunjukkan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan-kejahatan ini yang sebagai suatu kejahatan apabila adanya kontak fisik antara pelaku korban dalam melakukan tindakan kejahatan bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya atau cybercrime yang dapat dilakukan adanya kontak fisik antara pelaku dan korban secara langsung dengan menggunakan media internet dan alat elektronik lainnya. Dampak dari adanya internet memberikan peluang kepada para pelaku melakukan kejahatan yang lebih tersembunyi, dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang luas, bahkan global. Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan di mana dan kapan saja dengan cara adanya jaringan internet dan peralatan memadai. Di suatu sisi, teknologi cybercrime membawa banyak kasus yang sedang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat yang sedang ramai diperbincangkan. Motif kejahatan dan penerapan undang-undang terdapat pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang, perlindungan hukum atas korban kejahatan penipuan berbasis online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan prostitusi anak melalui transaksi elektronik. Berikut tanggung jawab terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik dan kejahatan cyber pada penyelenggaraan perdagangan berbasis sistem elektronik dalam rangka pengamanan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Baik, kita lanjut B, rumusan masalah. Apa modus kejahatan yang dilakukan? Yang kedua, apa dampak kerugian dari kejahatan yang terjadi? Yang ketiga, apa dampak hukum dari kejahatan? Yang berikut, apa dampak sosial? Dan yang kelima, apa usulan penyelesaian dari kasus tersebut? Oke, kita lanjut bab 2 pembahasan modus kejahatan. Dari pembahasan latar belakang terdapat 5 kasus dari 5 studi yang kita membahas modus yang terjadi. Yang pertama, motif kejahatan dan penerapan terhadap pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik berkembang. Salah satu kejahatan yang merugikan pengguna dunia cyber adalah dampak dari kemudahan mengakses informasi, yaitu dari tindak pidana pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Pencurian data pribadi terutama di zaman modern seperti ini sering terjadi. Modus-modus pelaku untuk mendapatkan data pribadi seorang sangat beragam. Pencurian data pribadi merupakan salah satu penghubung antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum, khususnya hukum pidana. Data pribadi menjadi hal penting di era digital karena digunakan untuk mendaftar atau registrasi segala jenis platform digital.
Yang berikut yang kedua, perlindungan hukum atas korban kejahatan penipuan berbasis online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang informasi transaksi elektronik secara viktimologi. Dikarenakan roda perekonomian yang tidak stabil dan cenderung selalu menurun, tetapi dengan perkembangannya teknologi tersebut akhirnya muncullah sebuah peluang baru di dunia bisnis yang mungkin sudah tidak asing lagi teman-teman kita. Salah satu terkait tentang platform trading online merupakan kegiatan jual beli pasar modal seperti pasar saham, pasar berjangka, dan pasar valuta asing. Trading tidak selalu serta-merta selalu menguntungkan atau merugikan. Dengan logika yang sederhana, yaitu beli harga turun dan jual saat harga sudah naik. Di Indonesia sendiri, yang sebagai salah satu negara berkembang, tidak luput dari suatu platform trading online yang salah satunya yaitu aplikasi Binomo itu sendiri yang masuk di Indonesia pada tahun 2019 silam. Yang berikut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan prostitusi anak melalui transaksi elektronik. Kegiatan prostitusi melakukan transaksi elektronik yang jelas dapat menjerumuskan anak menjadi korban kejahatan prostitusi. Sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus ke dalam kegiatan kejahatan prostitusi. Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan kepala bagian unit Iksus penulis dapat menyimpulkan berbagai faktor penyebab terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak di kota Samarinda. Yang keempat, tanggung jawab terhadap nasabah menjadi korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Modus kejahatan dalam layanan aplikasi mandiri online dapat mencakup berbagai tindakan kriminal seperti phishing, penipuan online, pencurian identitas, atau peretasan akun nasabah. Para penjahat mencoba memanfaatkan kelemahan sistem keamanan atau melakukan tindakan penipuan untuk mendapatkan akses ke akun nasabah. Yang kelima, kejahatan cyber pada penyelenggaraan perdagangan berbasis sistem elektronik. Kejahatan cyber dalam penyelenggaraan perdagangan berbasis sistem elektronik dapat mencakup berbagai modus seperti phishing, penipuan dengan mengelabui pengguna menggunakan informasi pribadi atau keuangan melalui situs web palsu atau pesan palsu, malware, dan peretasan, penggunaan perangkat lunak berbahaya, atau tindakan peretasan untuk mencuri data atau mengganggu sistem perdagangan elektronik, pencurian identitas, penggunaan informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ilegal atau mendapatkan keuntungan finansial. Kita lanjut B, dampak kerugian. Yang pertama, motif kejahatan dan menerap pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang. Dampak negatif yang serius karena berkembangnya teknologi informasi, terutama teknologi internet yang harus ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat yang mungkin, termasuk perangkat perundungan yang biasa mengendalikan kejahatan di bidang teknologi informasi. Sudah saatnya bahwa hukum yang ada harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagai alat bantunya, terutama kejahatan pencurian data pribadi, menerapkan hukum cyber law. Yang kedua, perlindungan hukum atas korban kejahatan penipuan berbasis online berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik secara viktimologi. Influencer merupakan seorang atau suatu figur dalam media sosial yang memiliki kelebihan jumlah pengikut yang banyak, signifikan lebih, dan hal itu mampu mempengaruhi yang mereka sampaikan setiap kali mudah untuk mempengaruhi perilaku dari para pengikutnya. Sederhana, para influencer memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu sebabnya dalamnya memperkuat pemasaran dan bentuk promosi dengan menggunakan media digital atau media sosial. Menggunakan jasa seorang influencer adalah salah satu bentuk strateginya. Yang ketiga, prostitusi anak. Membahas prostitusi memang tidak ada habisnya. Mereka bekerja. Prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Zaman yang serba digital, ini pekerja prostitusi tidak mau, khususnya spesifik, dibanding dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu, hak-hak menjadi penting diprioritaskan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak. Jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka termasuk kategori anak. Yang berikut, tanggung jawab nasabah yang menjadi korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Nasabah yang menjadi korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik dalam layanan mandiri online dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Mereka bisa kehilangan dana yang tersimpan di akun mereka atau bahkan mengalami kerugian lainnya seperti pencurian identitas yang berdampak jangka panjang. Yang berikut, perdagangan kejahatan cyber. Dampak kejahatan cyber dalam perdagangan elektronik bisa meliputi kerugian finansial. Perusahaan dan konsumen mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat pencurian data keuangan atau penipuan.
kerugian reputasi. Dampak negatif, dampak pada reputasi perusahaan atau platform perdagangan elektronik dapat membuat konsumen kehilangan kepercayaan. Kerugian data pribadi, pencurian data pribadi pengguna berdampak jangka panjang dan menyebabkan kekhawatiran privasi. Lanjut ke C, dampak hukum. Motif kejahatan dan penerapan undang-undang terhadap penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang. Kasus pencurian data pribadi Kota Kupang dilakukan pada masa sekarang, yaitu melalui teknologi, yakni melalui media elektronik, di mana pelaku melakukan pencurian data pribadi seorang dan menyalahgunakan data pribadi tersebut. Ada beberapa contoh kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang dari tahun 2020 sampai tahun 2021, yaitu laporan polisi terkait kasus bermuatan kesusilaan atau akses ilegal terhadap 4 kasus pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1 kasus akses ilegal. Yang berikut perlindungan hukum. Hal ini juga jelas merugikan investor. Dari kasus bawah jelas afiliator telah melakukan kejahatan online atau penipuan online berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi teknologi dan transaksi elektronik. Selain itu, si afiliator tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi berdasarkan dari kasus di atas dan banyaknya korban yang dirugikan dari kejadian tersebut, maka korban dapat mengajukan permohonan perlindungan pada lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitas restitusi atau ganti rugi setelah perkara penipuan mendapatkan status hukum dari kepolisian. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang isinya menyebutkan bahwa korban tindak pidana memperoleh restitusi. Yang berikut, pertanggungjawaban prostitusi anak. Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal tersebut yaitu penjara maksimal 12 tahun dan atau dengan paling 6 miliar, denda 6 miliar. Selain tindakan yang tegas terhadap pelaku prostitusi, perlunya pengawasan terhadap penggunaan media sosial terutama internet untuk mencegah digunakan sebagai promosi prostitusi. Sanksi bagi pelaku yang melakukan eksploitasi seorang anak berdasarkan di dalam pasal 66 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta. Yang berikut, tanggung jawab nasabah. Menjadi korban kejahatan. Secara hukum, bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi nasabah dan memastikan keamanan transaksi elektronik. Jika bank gagal menjalankan kewajiban dalam menjaga layanan keamanan online mereka dapat dihadapkan pada tuntutan hukum dari nasabah yang menjadi korban. Yang berikut, kejahatan cyber perdagangan. Dari segi hukum, ada beberapa dampak. Tuntutan hukum, perusahaan menjadi korban. Kejahatan cyber dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku. Kewajiban pelindungan data. Perusahaan yang mengelola data konsumen memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data tersebut sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Dampak sosial yang terjadi, yang pertama itu perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran masyarakat. Batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berpikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari awalnya bersifat manual menjadi komputerisasi digital. Saat ini masyarakat sangat bergantung akan teknologi sehingga semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Teknologi informasi saat ini menjadi keuntungan yang diiringi dengan risiko yang signifikan karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana. Yang berikut, binomo, yaitu salah satu platform trading yang menggunakan sistem binary option. Sebagai instrumennya, binary option sendiri memiliki arti biner yang berarti dua, dan option yang berarti pilihan. Maka binary option yaitu penentuan antara dua pilihan di mana trader menentukan antara aset keuangan akan naik atau turun. Sudah banyak sekali ahli yang sudah melakukan pengkajian terhadap sistem binary option pada aplikasi binomo. Beberapa dari mereka telah sepakat bahwa sistem binary option adalah aplikasi binomo merupakan suatu kegiatan judi online. Yang berikut,
agar masyarakat mengetahui tentang fenomena yang ada di lingkungan masyarakat, terutama tentang masalah penyakit sosial ini, lebih mengetahui aturan yang berlaku serta sanksi sehingga masyarakat menjauhi perbuatan yang menyangkut masalah tersebut. Yang keempat, kejahatan informasi dan transaksi elektronik dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan elektronik. Jika nasabah merasa bahwa layanan online tidak aman, hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan mengadopsi teknologi perbankan digital. Yang kelima, kejahatan cyber dalam perdagangan berbasis sistem elektronik dapat berdampak pada masyarakat dan ekonomi secara luas seperti penurunan kepercayaan kepada perdagangan elektronik dan internet secara keseluruhan dan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen dan perusahaan. Pertumbuhan terhambat. Jika masalah keamanan cyber tidak teratasi, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi. Berikut usulan penyelesaian. Untuk mengatasi masalah kejahatan cyber dalam perdagangan berbasis elektronik, langkah-langkah terapkan peningkatan sistem keamanan perusahaan, platform secara berkala, edukasi bagi pengguna tentang keamanan cyber, kerjasama dengan otoritas penegak hukum, mendeteksi maupun pelaku kejahatan cyber. Sini ada kesimpulan, kejahatan cyber dalam perdagangan berbasis sistem elektronik merupakan ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kejahatan cyber dapat bervariasi dan dapat mengancam finansial, reputasi, dan privasi. Penyelesaian melibatkan peningkatan keamanan, edukasi, dan kerjasama dari pihak berwenang. Keamanan cyber harus diutamakan agar perdagangan elektronik dapat berkembang dengan aman dan berkelanjutan. Selanjutnya daftar pustaka, di sini ada keamanan cyber Aditya Hardini guna menghadapi. Oke, bisa dilihat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.